Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan nu'ammilu bihan najaha fi a'malina wa taharrukatina fi sabili a'laiha wa irsa'i qawaidiha. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيز الدنيا بحذافيرها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kita ingin sama-sama sejenak merenungkan dalam kehidupan kita sebuah kata yang kelihatannya sederhana tetapi dampaknya dalam kehidupan kita ini adalah sangat penting, yaitu dampak kufur nikmat dalam kehidupan. Kita semua tahu bahwa kita patut mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini, baik yang terasa oleh kita ataupun tidak terasa. Kadang-kadang kita diselamatkan Allah dalam kehidupan ini, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari keselamatan itu. Kita baru saja melewati masa pandemi, walaupun belum berakhir dengan tuntas. Banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil ke rahmat Allah. Orang tua kita, paman kita, kawan kita, ya, saudara kandung kita. Dan Allah nampaknya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, mengarungi kehidupan dunia ini. Ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu dalam kepanjangan hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan baik yang istilahnya kita menabung. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam untuk kita dapat mengetamnya di hari kemudian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan perumpamaan kepada sebuah kaum yang dahulunya Allah berikan karunia-Nya dengan nikmatnya yang luar biasa. Aminah, mutmainnah, aman dan
tenang dalam kehidupan mereka itu. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Allah berikan rizkinya dari segala penjuru. Kalau bercerita mengenai masalah rezeki, kita tidak bisa hanya melihat dari kacamata materi, tetapi kita harus melihat dahulu dari segala karunia Allah. Karena Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, umat, maka engkau tidak mampu untuk menghitungnya, dan tidak ada alat mutakhir pun yang mampu untuk mendeteksi itu. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan dari kita itu adalah mewujudkan rasa syukur. Rasa syukur yang bagaimana? Rasa syukur yang pertama menjiwai bahwa ternyata karunia Allah yang diberikan kepada kita ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi dalam hidup kita. Apa yang harus kita sikapi itu? Yaitu mensyukuri nikmat kita dalam kesehatan, keluangan waktu, kepanjangan umur, dan lain-lain sebagainya. Mensyukurinya sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang luar biasa yang tidak kita sadari dalam hidup, dan itu bergulir terus dari saat ke saat, dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Dan banyak manusia tertipu dengan dua saat itu, dua kenikmatan tersebut. Apakah itu? Yaitu as-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan keluangan waktu. Coba bayangkan, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa saudara-saudara kita yang menderita tertimpa sakit, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah. Dia akan baru merasakan sehat itu kalau dia sudah sakit. Makanya ada peribahasa mengatakan as-sihhatu taj. Sehat itu adalah mahkota. Malam ya'rifuha ilal mardah. Tidak ada yang mengenali sehat itu kecuali orang yang sakit. Tatkala dia berbaring di rumah sakit, dia akan merasakan bahwa nikmat kesehatan ini luar biasa. Kita di masa pandemi berusaha meminum vitamin, menjaga imunitas tubuh kita. Tapi ketahuilah, terkadang ikhtiar kita sebagai hifdzun nafas, menjaga jiwa kita, menjaga hati kita, terkadang dikalahkan dengan ajal, dengan waktu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ikhtiar itu harus tetap dilaksanakan oleh setiap mukmin dalam kehidupan ini. Banyak pelajaran yang kita bisa fahami dan bisa kita jiwai tatkala pandemi itu. Dahulunya kita tidak rajin untuk mencuci tangan, untuk membasuh muka. Tapi kemudian Allah ingatkan kita, jangan lupa, jagalah wudhu Anda, cucilah tangan, dan berwudulah pada setiap saat kita akan melaksanakan sholat. 5 kali saja Allah menjaga kita dengan mencuci tangan dan berwudu. Sekarang bermacam-macam yang diupayakan manusia dengan mencuci tangan, dengan hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu adalah ibrah. Itu adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah wudu Anda. Usahakan untuk kita berwudu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, ciri orang-orang mukmin yang mensyukuri nikmat Allah itu dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan arba'un
Man nu'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. 4 macam yang apabila diberikan kepada seseorang, maka Allah telah berikan baginya kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Apakah itu? Yaitu qalban syakir, hati yang selalu bersyukur. Ada orang bertanya, bolehkah Ustaz kami ini tamak, rakus, bercita-cita tinggi? Boleh. Kita bercita-cita tinggi, berusaha di dunia ini, boleh saja. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, boleh saja. Tapi harus kita perhatikan bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Jangan kita mendolimi kawan-kawan kita yang lain, karena kedoliman itu akan memporak-porandakan kehidupan kita. Qalban syakir dalam pengertian seberapa saja Allah berikan kepada kita, karunia-Nya, rizkinya, harus kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Nabi SAW memperingatkan pada kita, dalam kehidupan dunia ini, hendaknya kita banyak melihat ke bawah, jangan melihat ke atas terus-menerus, sehingga tidak menumbuhkan rasa syukur kita. Undur ala man dunik, lihatlah yang di bawah Anda, orang yang dalam keadaan kekurangan, orang dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan kebutuhan, sehingga akan tumbuhlah rasa syukur di tengah-tengah Anda. Lawan dari rasa syukur itu, lawan daripada kita qanaah tadi adalah tamak. Memang Rasulullah SAW telah mengibaratkan bahwa Bani Adam itu apabila diberi rizki oleh Allah, wadiyani, yaitu lembah, 2 lembah yang penuh dengan rizki Allah, labdagha bersalisan, maka dia akan menginginkan yang ketiga lembah dengan rizki yang berlimpah itu. Wa in kana salisan, kalau dia diberikan 3 lembah itu, maka labdagha rabi'an, maka dia menginginkan 4 lembah itu. Wala yamla'u abnul adam illa turab, tidak ada yang menghentikan kerakusan, ketamaan Bani Adam itu kecuali tanah, artinya dikubur, artinya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, itulah qalban syakir, hati yang penuh dengan rasa syukur dalam kehidupan, mensikapi karunia dan rezeki Allah. Walisanan dzakir, dan lisan kita yang senantiasa ingat kepada Allah. Lisan dzakir ini adalah diibaratkan bagaimana kita melantunkan asma-asma Allah, zikir kepada Allah. Banyak sekali contoh-contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling luar biasa adalah tilawatul Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak saudara-saudara kita di masa pandemi itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini hikmah. Mendekatkan diri pada Allah dengan apa? Membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun juga Al-Quran syifa'un lima fis sudur, menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan batin kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia tidak akan stres tatkala menghadapi masa pandemi tersebut. Karena apa? Karena dia selalu dekat kepada Allah. Siapa yang dekat kepada Allah, Allah akan mendekat pada dirinya jauh dari kedekatan dirinya kepada Allah itu. Wa badanun 'alal bala'i sabir, yaitu sabar di dalam menghadapi musibah. Apakah sakit, apa berkurang harta, apa menghadapi musibah yang lain, anggota keluarga yang meninggal. Badanun 'alal bala'i sabir, bersabar dalam hidup ini. Karena sabar adalah miftahul farad. Sabar itu adalah kunci keberhasilan dalam hidup ini. Wa zaujatun la tabghi khaunan fi nafsiha wa malik, yaitu mempunyai seorang istri yang dia tidak berkhianat pada suaminya dan dia menjaga harta suaminya. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Ada kiat yang kedua yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabihi faqala. Rasulullah SAW itu keluar dalam satu saat menghadap kepada sahabat-sahabatnya. Faqala kaifa asbahtum? Maka Rasulullah bertanya, bagaimana kalian pagi hari ini? Maka sahabat-sahabatnya menyatakan, asbahna mu'minina billah. Kami pagi-pagi tetap beriman kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Kami tetap beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Asbahna mu'minina haqqa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, wa ma alamatu aimanikum? Apa ciri-ciri Anda ini mengatakan saya ini adalah orang mukmin yang sebenarnya dalam hidup ini? Lalu maka para sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Kami bersabar tatkala dalam kehidupan ini mendapatkan ujian, cobaan, musibah. Dalam bentuk apapun, kami bersabar ya Rasulullah. Wa nashkuru ala raha, dan kami selalu bersyukur pada Allah dalam setiap karunia sedikit banyak, besar, kecil yang diberikan Allah kepada kami. Kami bersyukur ya Rasulullah SAW. Wa nardha bil qadha, dan kita ridha dengan qadha Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah dalam hidup ini. Dalam bentuk apapun, karunia seperti apapun, dan musibah seperti apapun. Nardha bil qadha. Kalau itu sudah ketentuan Allah, pasti. Ketentuan Allah itu Allah Maha tahu. Terkadang ada sesuatu yang kita kurang berkenan, tapi bagi Allah itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Terkadang ada karunia yang diberikan Allah, nikmat itu kamu senang, tetapi terkadang itu membawa musibah pada dirimu. Artinya nardha bil qadha, artinya ridha dengan qadha Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, malam yardha bi qadha'i wa qadari falya'bud rabban siwahi. Barang siapa yang tidak ridha dengan qadha dan qadarnya Allah, maka sembahlah Tuhan yang lain. Malam yardha bi qadha'i wa qadari falyakhruj min ardis samai. Barang siapa yang tidak ridha dengan takdir dan qadha Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia keluar dari dunia, dari bumi dan langit kami ini. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itulah inti daripada khutbah kami hari ini adalah bagaimana kita menyikapi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat kufur nikmat itu akan membawa bencana di tengah-tengah kehidupan kita, tengah-tengah kehidupan pribadi, tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat dan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa syukur, menumbuhkan rasa iman, dan menumbuhkan rasa kebersamaan kita dalam hidup ini, sehingga rahmah dan ma'unah Allah akan senantiasa menyertai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabil urar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudhulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar.
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة قدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين والمبتدعات والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزات أكبر آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون